Ayam Woku Mami Angie, mau tahu rahasianya? Tonton terus di Kema Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kema's Cooking with Angelina Sondak. Kan pada banyak yang penasaran tuh resep ayam woku ala Angie. So hari ini aku akan masak bersama kalian. Nah, yang paling penting adalah mencuci tangan dulu ya sebelum kita akan memasak. Karena memang untuk makanan Manado itu kaya dengan ingredients. So check it out. Yang harus kita siapkan dulu pertama-tama adalah bawang merah. Nah, bawang merah, terus ada bawang putih juga, ya. Terus ada daun salam. Nah, pastikan yang udah kering sih. Terus ada daun jeruk. Nah, terus ada serai. Nah, terus ada juga lengkuas, ada kunyit, ada jahe, ada tomat, ada daun bawang, ada juga yang paling penting adalah kemanginya, dan kalau mau lebih afdol, cabai. Yang pedas-pedas juga, mantap. Dan kalau nggak ada ayamnya juga nggak jadi ayam woku kali ya. Nah, ayamnya ini harus kita godok dulu dengan kunyit dan garam sedikit saja. Nah, semua masakan itu sebenarnya resepnya sama aja, tapi tangan ini yang membuat berbeda. Nah, termasuk dengan cara pengulekan, termasuk dengan cara pengirisan. Nah, bunda-bunda dan mamis, kalau aku itu mengiris bawang itu ada tekniknya. Oke, so tidak hanya sembarang iris. Nah, oke ya. Aku lebih suka pakai pisau yang datar begini sih, karena you will see what I will do with this knife. Ini sebenarnya adalah metode lama, tapi kecepatan di dalam mengiris itu sangat diperlukan. So, yang paling penting adalah jangan takut terluka. Dan mau cepetnya, just hold this ujungnya. Terus kita rotate ya. Canggih kan, guys? Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Tada! Oke ya. Kemudian sama juga dengan bawangnya. Bawangnya teknik begitu loh ya, teknik rotate namanya. Dan jadinya akan seperti ini. Oke, terus pengulekan. Pengulekan ini penting sekali loh. Dan kalau aku jumlah cabenya itu selalu ganjil. Aku nggak tahu deh, aku punya sedikit kepercayaan mengenai jumlah ganjil di dalam cabai. Dan juga di dalam bawang merah dan bawang putih. Nanti ya aku tuliskan berapa gramnya dan berapa siungnya serta berat-berat lainnya. Nah, ngulek nih yang penting posisi. Oke, tangan kanan itu pasti harus mempunyai kekuatan yang lebih. Nah, kalau aku lebih suka mengulek begini nih. Oke. Nah, jadi kita nih bener-bener nih dapat cabenya, dapat nguleknya. Dibawa enjoy aja, ya kan? Nah, agak sedikit kasar juga nggak apa-apa sih. Oke. Nah, tapi daripada mata aku nanti pedas, yang penting bunda-bunda dan mamis itu udah tahu nih, cara ngulek yang benar adalah taruh kekuatan semua di tangan kananmu, miringkan sedikit badanmu, dan ulek, ya kan? Pikir yang ngeselin-ngeselin juga boleh, gitu kan, supaya ulekannya lebih rata gitu. Nah, oke, jadinya akan seperti ini loh. Tada! Keren kan? Kalau mau jangan sampai 500 gram ya cabenya ya. Karena pasti bakal panas. Tapi kalau yang lagi mau nantangin, level berapa sih pedesnya? Silakan aja. Tapi for me, yang untuk didagangin itu biasanya 350 gram. Tapi kalau ada yang minta ekstra, aku kasihnya 500 gram. Oke, so the first thing we have to do adalah pertama-tama siapkan penggorengannya. Oke, nah aku nyalakan dulu ya. Oke, aku angkat sedikit karena actually untuk api bisa nyala harus ada oksigen sedikit, ya kan? Nah, kalau nggak ada oksigen ya, dia nggak bakal nyebar. Kemudian, yang pastinya semua peralatannya bersih. Aku juga pakai sedikit olive oil. Walaupun kata Opa sih
olive oil itu kalau udah di suhu 270 derajat itu manfaatnya jadi hilang. So actually it's only for dressing. Tapi karena aku punya kepercayaan yang beda, so I use it. Nah, pertama adalah bawangnya dulu ya. Ini udah mulai agak panas nih. Tenang, tangannya tidak menyentuh. Oke ya. Nah, ini kita goreng dulu. Aku nggak mau goreng dalam keadaan minyak terlalu panas. Itu resep awalnya. Nah, aku biarkan agak setengah panas supaya benar-benar sari daripada bawang merah ini keluar. Oke. Terus aku memberikan garam pada saat bawang merahnya sedang diongseng. Nah, aku adalah penganut metode yang nggak mau sekaligus di blender atau nggak mau sekaligus di ulek gitu. So I do it process one by one. Emang agak lama sih, tapi rasanya pasti beda deh. Nah, ini kita tunggu agak wangi sedikit. And then the second step kita udah bisa ngeliat sih, tapi jangan terlalu coklat ya. Make it really just nice. Kalau misalkan bunda-bunda dan mami sudah punya kepekaan dalam penciuman, and then you can really actually tell by the smell of the cooking bawang merah. Gitu. Nih, terus dia udah mulai ada bunyi-bunyi dikit kan. Nah, approximately ya sekitar beginilah ya bunda ya, perhatiin ya. Kita akan taruh bawang putih. Perbandingannya adalah 1:3. Jadi kalau misalkan bawang merahnya itu 500 gram, maka untuk bawang putihnya 125. Tergantung berapa ekor sih yang mau di woku. Oke. Nah, jadi jangan sekalian ya bunda-bunda. Nah, kalau bunda-bunda kan kadang-kadang nggak ada waktu langsung main cemplung, tapi rasanya pasti akan beda deh. Oke. Dan kita aduk secara rata. Jangan takut ya kecipratan minyak, karena ini adalah bekas-bekas daripada cipratan minyak. Lihat. Oh, nggak apa-apa kok. Gitu. Beauty is not always mulus. Oke. Ya, nanti kan ada lulurnya. Oke ya. Oke, setelah itu habis bawang putih, kita harus masukkan ini. Oke, serai. Jangan kebanyakan. Cukup 2 aja karena aku hanya memasak 500 gram ayam. Ini biar dia tuh meresap dengan baik. Jadi kita taruh dulu nih serainya. Oke. Nah, kita taruh serai ya sekitar 1-2 menit lah. Sambil kita mikirin ya Allah gitu kan. Betapa baiknya Allah ini kepada saya. Atau enggak sambil kita hafalan. Aku hafalnya sampai mana ya. Nah, jadi aku sambil nungguin masakan, aku sambil ngafal aja Al-Quran. Mudah-mudahan berkah ya. Dan laris manis sih. Yang pasti doanya adalah Allahumma bihalalika an haramika wa aknini bifadlika amang siwak. Jadi ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal dan jauhkanlah aku dari rizki yang haram. Nah, itu sih modalnya. Oke. Udah gitu, the next is daun jeruk. Ya, jangan kebanyakan karena nanti kalau misalkan kebanyakan dia akan jadi rasanya agak sedikit asam. Nah, ataupun akan sedikit pahit. Nah, aku selalu menggunakan metode tradisional. Aku nggak pakai gunting ataupun diiris-iris, enggak. Nah, oke. Bunda-bunda nggak usah takut ya, tangannya agak kuning-kuning karena kunyit. It's okay. You know, kalau emang suamimu mencintaimu, maka dia tidak akan melihat dari warna tanganmu kok. Gitu. Oke ya. Ini aja udah wangi. Oke. Daun jeruk, daun salam kambing. Daun salam aku tuh prefer yang dried. Tuh, karena dia tuh lebih lebih juicy gitu for me. Nah, seperti biasa aku selalu menggunakan sobekan-sobekan. Oke. Nah, and then the next step is just wait until it really burns. Burnsnya bukan dalam arti gosong ya, tapi ratanya api juga mempengaruhi. Terus the next step is cabai. Ada yang bikin woku tuh cabai langsung dicampur sama kunyit. Kalau aku sih enggak. Gitu. So cabenya cemplung. Nah, and then while I'm waiting for this, kalau mau memang bagus hasilnya, maka kunyitnya harus kita geprek. Oke. Nah, gampang banget bunda. Tek, tek, tek.
Nah, oke, pastikan dia nggak kemana-mana. Ya, ini sih udah pasti tangan akan sedikit ini ya, tapi no worries, baru diulek dikit, ya. Baju pakai pasti akan ciprat-ciprat, tapi pastikan untuk memakai apron, oke? Wait ya, aku harus mengambil nih. Bunda-bunda, nggak usah khawatir kalau dia nggak terlalu halus, karena hasil blender dan hasil ulekan itu pasti beda loh. Aku nggak tahu juga kenapa sih. Sampai hari ini aku belum begitu mengetahui ya kenapa kok ulekan tuh bisa lebih enak daripada blender. Or maybe the juicy left on the blender gitu, maybe ya. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Tada, bismillah. Oke ya. Lihat nanti kuningnya akan keluar. Oke. See? Nah, baru wah ini sih udah wangi banget gitu. Udah wangi banget. Nanti kalau misalkan bunda-bunda ada di sampingku, pasti udah bisa kecium. Waduh, Woko is coming on the way, Woko is coming on the way gitu. Ya kan? Dan pastikan jangan terlalu ini ya bunda, apinya jangan terlalu panas gitu. Dan the next step is tomatoes, tomat. Aku lebih suka tomat iris sih. Sebenarnya banyak juga sih yang buat di apa ya, di blender ya. Tapi aku memang bukan penganut yang di blender sih gitu. While we're waiting for the tomatoes, nah kita harus pastikan ada jahenya. Jahenya ini juga sama bundas gitu. Yang penting kita iris dan kita geprek aja. Nah enggak, teksturnya pasti akan lebih beda kok. Jadi actually dan lengkoas sama jahe aja. Oke. Nah emang Allah tuh baik banget ya, selalu ngelindungin aku aja. Oke ya. Nah, terus ini kita ulek aja. Nah, pertamanya kita giniin sih biar keluar sarinya. Oke, aku sih biasanya pakai yang bener-bener kayak segini loh. Maaf ya. Chefnya panas bow ya kan. Oke ya. Nah, ini kira-kira udah kayak begini nih. Oke, aku emang nggak pakai sarung tangan tapi aku pastikan kok bahwa tangan aku ini udah bersih dan terjamin kebersihannya insya Allah ya. Apalagi All The Remedies ini tuh bener-bener punya keunggulan buat kulit juga. Karena kalau aku taruh di muka aku pasti pedes. Nah ini oke ya, coba krukema bagaimana wanginya? Mantep kan? Nah, ini dia nih. Nah, sambil kita nunggu, woku harus dicampur dengan sedikit air. Nah, oke ya. Karena inilah dia yang akan membuat endang. Oh, kan? Nah, kita biarkan ya sekitar 20 menitan sih ya kalau ini ya. Dan pada tahap inilah ayam kita masukkan. Oke, ayam kita masukkan. Wah, pada lapar ya guys. Tenang aja. Kalau Mami Angie udah turun ke dapur, alhamdulillah sih nggak ada makanan yang nggak habis. Sampai keresesannya aja tuh gitu loh. Oke ya. Nah ini kita harus tunggu dulu. Dan nanti bunda untuk bawangnya, daun bawang dan untuk kemanginya itu at the end. Kalau dia udah mateng sekitar 30 menit 20 menit, nah baru kita akan cemplungin, the first is the daun bawang, baru kita kemangi. Nah bunda ya, pokoknya kita nggak usah khawatir dengan mengiris sambil kita nunggu itu loh. Oke, tekniknya sih sebenarnya gampang supaya nggak lama masak. Nah ini kita selalu make it like 2 parts gitu. Makanya kegunaannya daripada pisau yang besar adalah kita bisa mengirit waktu. Karena kemarin aku tuh baru ngomel sama Mak Goblek. Nah dia itu ya ngiris bawang pakai pisau yang kecil banget. Aku bilang nanti kalau kayak begitu orderan aku akan telat semua datangnya. Tuh kan. Oke ya. Nah jadi kita mengirisnya begini aja, nggak perlu khawatir. You can really actually tell kalau misalkan, nah kalau aku tuh udah agak yang cepet sih bunda. Nah, oke banget kan, udah kayak chef banget tuh. Oke ya, itu cara mengiris. Oke,
Nah, tapi jangan lupa loh Bunda, ini harus tetap kita lihat dan kita teliti. Jangan sampai ini akhirnya gosong. Oke ya. Sip, kita tunggu dulu itu. Nah, sambil tunggu itu, aku biasanya karena masaknya itu bisa 20 kilo ayam, jadi aku ngaso dulu sambil nunggu ini, ya kan? Oke, guys. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Simsalabim ala kadabra, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia ayam woku ala Angelina Sondak. Nah, belum selesai ya Bunda ya. Karena kalau sudah matang begini setelah 30 menit, yang paling penting adalah jangan lupa memberikan daun bawang dan kemangi. Nah, oke, bismillah. Nah, ya, ini akan sedikit kita campurkan. Masih panasnya loh ya, jadi dia nggak terlalu layu. Nah, kalaupun nyampe ke customer itu udah ngeresep. Oke, dan kemanginya. Zada. Oke ya. So, ini dia loh. Ayam woku Mami Enji. Aduh, udah banyak yang ngantri. Lapar kan? Oke, yang penting halal, berkah dan barokah. Inilah dia resep ayam woku Mami Enji, insya Allah. Oke ya, Mami, Bunda, and my bestie, sampai di sini dulu. Nanti untuk resep-resep cakalang, rawa, brownies, aku pasti akan update hanya di Kema Entertainment. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, serta bantu di share ya, please. Waalaikumsalam.